Mari kita selesaikan dulu masalah di depan kita sebelum membicarakan ini. Cailin menempatkan Xiao Xiao kecil yang masih dalam pelukannya ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya yang merah saat sebuah emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Semuanya akan baik-baik saja jika ratu dari suku ular orang tidak menikah. Tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia akan sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya mati, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meskipun telah berpisah selama bertahun-tahun, angka itu tidak pudar. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam keingatannya. Gemuruh! Drum yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh ketika Cailin berdiri. Segera banyak tokoh bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap menggantung di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria separuh baya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pisau emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa ketika dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa nyaring yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Hahaha, Medusa, sudahkah kamu memikirkan semuanya? Apakah Anda akan menyerah kepada sekte singa mendalam saya atau akan sekte singa mendalam saya untuk membantai semua orang di aliansian Anda? Ekspresi dingin melintas di mata panjang Cailin yang sempit ketika dia mendengar tawa nyaring yang bergema di langit. Dia dengan lembut melangkah maju dan melirik banyak tokoh di langit yang jauh. Suaranya tenang, tidak bergetar sedikit pun karena situasi saat ini. Setelah mengelola aliansian selama bertahun-tahun, dia yang sudah menjadi ratu dari suku ular orang tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun dalam situasi seperti itu. Aliansian hanya memiliki prajurit yang mati dalam pertempuran dan tidak ada desertir yang menyerah. Pria berambut emas separuh baya berdiri dengan bangga di langit. Pisau emas besarnya memantulkan kilau lebat. Dia tidak kesal ketika mendengar perkataan Cailin. Sebaliknya, dia tertawa keras. Panas di matanya menjadi lebih intens. Wanita dengan karakter kuat lebih sesuai dengan seleranya. Siapa lagi di wilayah berat laut yang tidak mengetahui Cailin yang dingin dan cantik dari aliansian? Jika dia bisa menangkapnya dalam pertempuran ini dan mempertahankannya sebagai wilayah eksklusifnya, pertempuran lain tidak akan memiliki arti apapun. Ada wanita di dunia ini yang setiap kerutan dan senyumnya bisa memicu perang. Jelas, Cailin masuk ke dalam kategori itu. Medusa, Anda harusnya menyadari bahwa aliansian Anda dengan bodoh menolak. Dengan kekuatan aliansian Anda tidak mungkin untuk dibandingkan dengan kami. Selama aliansian Anda setuju untuk tunduk kepada sekte singa mendalam saya dan menyerahkan semua anggota klan Shao, saya akan menggunakan posisi saya sebagai kepala sekte dari sekte singa mendalam untuk menjamin bahwa tidak ada satupun dari aliansian yang akan terluka. Aktifkan formasi. Cailin hanya melirik pria itu sambil tertawa. Setelah itu, tangisan sedingin es lembut keluar dari mulutnya. Dimengerti? Tanggapan gugup segera muncul dari lingkungan berikut tangisan lembut Cailin. Langit di luar benteng bergetar dan penghalang energi besar perlahan menutupi seluruh benteng. Akhirnya ia berdiri di antara kedua pasukan. Pemanah, bersiap-siap! Cailin kembali memerintahkan dengan dingin. Suara lirikan busur yang ditarik segera bergema lagi dan lagi. Banyak tokoh di dinding naik saat tangisan dingin Cailin terdengar. Mereka bertabrakan dengan pasukan individu yang kuat dari sekte singa yang mendalam. Dan suara pertempuran bergema di langit. Dokter peri kecil, aku akan meninggalkan Xiao Xiao kepadamu. Jaga dia dengan baik. Mata cantik Cailin menoleh ke dokter peri kecil di sisinya. Dia dengan lembut memberi perintah setelah menerima situasi pertempuran yang telah menjadi sangat kuat ketika pasukan bertabrakan. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Mami, meskipun Xiao Xiao kecil masih muda, dia tampaknya merasakan perbedaan suasana ketika dia buru-buru memeluk kaki panjang Cailin. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menggunakan matanya yang berlinang hitam pekat untuk melihat ibunya. Taat, jangan takut. Mami akan pergi dan mencarimu sebentar. Cailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao kecil. Senyum menyayanginya muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao kepada dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di matanya yang cantik. Namun, dia mengekal giginya, berbalik, dan bergegas ke udara. Douqi yang agung melonjak dan mengubah beberapa ahli tercepat Douwangs di depannya menjadi genangan darah. Shitian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini?
Cailin berdiri di udara kosong. Matanya yang sedingin es menembak ke arah Shitian. Di jauhan saat dia dengan dingin berteriak, "Hahaha, bagaimana saya bisa menolak undangan kecantikan?" Shitian tertawa keras mendengar tawaran itu. Bilah emas di tangannya menari dan membentuk kelompok bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilat. Kedua matanya berapi-api ketika mereka mempelajari sosok yang sangat lembut dan banyak di depannya. Sosok ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang ketat. Nafsu tiba-tiba bangkit dari perut bagian bawah. Makhluk yang mempesona seperti ini benar-benar jarang. Benar-benar terlalu baik untuk bocah cilik yang bernama Xiaoyan ini. Begitu aku merenggutnya, kecantikan seperti ini akan menjadi milikku. Cailin tidak menyampaikan kata-kata yang tidak perlu setelah melihat Shitian menerima pertempuran. Douqi yang agung melonjak dari tubuhnya tanpa ditahan. Longsword di tangannya terbuka saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping Shitian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu menyerang pada sudut yang berbeda dan menutupi semua titik fatal di tubuh Shitian seperti badai. Ekspresi Shitian mungkin tampak tenang ketika menghadapi tubuh Cailin, tapi hatinya menjadi berhati-hati. Cailin tidak lebih lemah daripadanya. Pengalaman pertempurannya jelas lebih besar daripada pengalamannya setelah pertempuran tak terhitung. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya. Bilah emas menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang yang tajam. Sementara Cailin dan Shitian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 kaki dari benteng dipenuhi dengan perkelahian kaos. Para ahli dari aliansi Yan semuanya maju ke depan. Kedua belah pihak bertentram dan pertempuran sengit panas intens segera meletus. Selama pertempuran sengit antara kedua belah pihak, beberapa ahli yang tidak sengaja membiarkan lawan mereka mengambil celah dan membunuh mereka. Bahkan beberapa elit Douzong tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dikepung dan diserang oleh lebih dari 10 orang, yang mengakibatkan mereka mundur dari cedera serius. Jika seseorang beruntung, tidak jarang seseorang terbunuh di tempat. Tan Sun ke-9 ditangguhkan di langit di luar medan pertempuran yang kaos. Matanya acuh tak acuh saat menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyum dingin muncul dalam tubuhnya. Di matanya, semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan terhisap ke tanah oleh kekuatan tidak biasa ketika mereka mati. Bahkan jiwa yang lemah tidak melarikan diri. Bertarunglah. Semakin banyak yang mati, semakin baik. Kesembilan Tan Sun tertawa dengan suara dingin. Semakin banyak orang mati, semakin baik untuk hala jiwa. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan seperti ini berkali-kali lebih cepat daripada masa lalu. Bang! Dokter peri kecil memeluk Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar kiat beracun yang menabrak ahli sekte singa yang mendalam yang telah dibebani ke tembok sampai dia meluntahkan darah hitam dan jatuh. Setelah itu, dia membiarkan Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya. Itulah ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat sekitarnya. Jantungnya tidak sadar sedikit tenggelam. Aliansi Yan mungkin memiliki keunggulan dalam hal medan, tapi jumlah dan kualitas para ahli mereka jauh lebih rendah daripada sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka dapat menghalangi pihak lain untuk beberapa waktu, ini tidak bisa berlangsung lama. Pada saat ini, cukup banyak tempat yang telah dilanggar oleh para ahli dari sekte singa yang mendalam. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kehancuran. Dokter peri kecil, JJJ, kamu harus membawa Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama. Tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari samping dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh ke tengah Bian menemukan bahwa telah berbicara. Pada saat itu, Qinglin sudah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Dengan kekuatan misterius yang dia miliki, bagian tembok ini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Hehe, kamu berpikir untuk pergi, bagaimana begitu mudah? Teriakan Qinglin baru saja terdengar. Beberapa pribadi seperti hantu tiba-tiba bergegas. Mereka tetap melayang di udara sebelum mengeluarkan tawaan gelap. Elit Douzun. Si dokter peri kecil mengerutkan alisnya sedikit ketika melihat beberapa jumlah ini. Sekte singa yang mendalam mulai menggunakan para ahli ini. Dokter peri kecil, pergi. Ten Awat Zunsah juga muncul di samping si dokter peri kecil ketika Qinglin bertindak untuk menghalangi elit Douzun. Dia berbicara dengan suara berat sambil matanya menatap kejauhan. Kelompok besar Douzun dari sekte singa mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, setiap pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna.
Ten Hawe Zunsah berseriak dalam suara berat, kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya memimpin untuk berjalan. Beberapa elit Dozun mengikuti di belakangnya. Cih, gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya diri lama ini melihat seseorang yang memiliki kekuatan spiritual pada usia seperti ini. Cailin yang sedang bertarung melawan Shitian di jauhan segera pucat ketika melihat apa yang terjadi. Medusa, cepat menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan Atu yang tua karena kejam. Pria tua kurus itu mengambil pakaian kecil Xiao-Xiao di depan banyak mata yang terkejut. Dia menatap Cailin dengan wajah ganas. Tapi tepat saat dia mengucapkan kata terakhirnya, kedinginan tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Dia baru saja terwujud ketika tangan dingin tiba-tiba muncul di tenggorokannya tanpa peringatan. Setelah itu dengan kejam dicengkeram seperti tang logam. Suara tulang patah karena pria tua itu mematahkan lehernya. Maaf, aku sudah kembali sedikit terlambat. Xiaoyan, kakak ketiga, kepala aliansi. Banyak orang dengan cepat terpanah ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul di dinding. Sesaat kemudian, sukacita liar tiba-tiba melonjak. Berbagai bentuk alamat tiba-tiba bergema di atas benteng. Meskipun pria muda itu tampaknya telah matang setelah beberapa tahun, wajahnya yang sangat akrab masih dikenali oleh banyak orang dalam sekejap. Xiaoyan hanya menyeringit ketika mendengar seruan gembira ini. Dia baru saja akan berbicara ketika alisnya sedikit terangkat. Sesosok muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Angin telapak tangan tajam tanpa ampun menghantam punggung Xiaoyan. Hati-hati! Serangan menyelidap yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang terkejut, menyebabkan banyak dari mereka buru-buru memperingatkannya. Bang! Suara teredam tiba-tiba muncul ketika tangisan muncul. Wajah semua orang menjadi terkejut ketika mereka melihat ahli dari Sekte Singa Mendalam yang berada di kelas Dozun terbang mundur tanpa alasan. Darah keluar dari mulut orang itu, matanya dipenuhi dengan penggemaran. Dia tidak bisa melihat ketika Xiaoyan telah menyerang. Xiaoyan hanya menyeringit ketika mendengar seruan gembira ini. Dia baru saja akan berbicara ketika alisnya sedikit terangkat. Sesosok muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Angin telapak tangan tajam tanpa ampun menghantam punggung Xiaoyan. Hati-hati! Xiaoyan hanya menyeringai ketika mendengar seruan gembira ini. Dia baru saja akan berbicara ketika alisnya sedikit terangkat. Sesosok muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Angin telapak tangan yang tajam tanpa ampun menghantam punggung Xiaoyan. Hati-hati! Serangan menyelinap yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang terkejut, menyebabkan banyak dari mereka buru-buru memperingatkannya. Bang! Suara teredam tiba-tiba muncul ketika tangisan muncul. Wajah semua orang menjadi terkejut ketika mereka melihat ahli dari Sekte Singa Mendalam yang berada di kelas Dozun terbang mundur tanpa alasan. Darah keluar dari mulut orang itu. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia bahkan tidak bisa melihat ketika Xiaoyan telah menyerang. Xiaoyan bahkan tidak berbalik saat dia melukai elit Dozun agar muntah darah dan menarik diri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, memperhatikan di mana aliansi Yan sedang kewalahan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mulailah serangan! Bang! Sebuah gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari udara tidak jauh setelah Xiaoyan melambaikan tangannya. Suara berisik suara angin muncul satu sama lain, dan semua orang yang hadir melihat lusinan sosok melangkah di udara di langit. Mereka muncul seperti bintang jatuh ketika mereka muncul di atas dinding. Elit Dozuns! Individu kuat dari aliansi Yan dan Sekte Singa yang Mendalam tiba-tiba menghirup udara dingin ketika puluhan sosok ini muncul di atas tembok karena mereka telah menemukan bahwa kelompok besar ini hanya terdiri dari elit Dozuns. Sungguh barisan yang menakutkan. Xioding, Hei Bodong dan yang lainnya menatap sosok manusia yang menggantung di langit dengan ekspresi terkejut. Ada setidaknya 30 orang yang hadir. Dengan kata lain, setidaknya ada 30 Dozuns. Barisan yang mengerikan seperti itu bisa mendominasi setiap faksi di wilayah barat laut benua. Kalian semua, ayo kita menyerang. Kita akan merasakan betapa kuatnya Dozuns di bagian barat laut benua. Melangkah melalui ruang kosong, Hu berlari menuju elit Sekte Singa Mendalam. Para ahli tersisa di belakangnya juga tertawa dan maju. Douki monstrus mengguncang benteng. Xiaoyan hanya menyeringai ketika melihat situasi yang berubah. Dia menarik matanya dan menatap gadis dalam tangannya. Dia telah menatapnya dengan mata hitam gelap besar selama beberapa lama. Dia dengan lembut bertanya, "Nama kamu siapa?" "Xiao-Xiao." Gadis kecil itu menatap Xiaoyan. Meskipun dia tidak akrab dengan penampilannya, terjadi perasaan khusus dengan garis keturunannya yang menyebabkannya tidak memiliki rasa hati-hati terhadap Xiaoyan.
Dia menjawab terang benderang, tetapi malu-malu. Perasaan tak biasa melonjak dalam hati Xiaoyan ketika melihat Xiao Xiao yang lucu itu. Dia tersenyum dan mencubit hidung mungil itu sebelum bertanya, "Apakah kamu tahu siapa saya?" Xiao Xiao menatap Xiaoyan dengan serius. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia dengan bisikan yang sangat lembut menjawab, "Apakah Bapak?" Perkataan lembut itu tersampaikan ke telinga Xiaoyan, menyebabkan hatinya bergetar dengan keras. Perasaan melonjak di seluruh tubuhnya seperti air bah, senyuman yang sangat cerah dan hangat perlahan membuka di wajahnya. "Anak baik. Lada, akhirnya kamu mau kembali?" Teriakan yang menggembirakan tiba-tiba bergema saat Xiaoyan memeluk Xiao Xiao kecil. Dia menoleh dan menyaksikan seorang laki-laki dengan cepat menggulingkan kursi rodanya. Beberapa kegembiraan melonjak dalam hatinya ketika dia tertawa. "Kakak pertama, saudara kedua, bagaimana kalian berdua?" "Kamu!" Wajah Xiaolian yang semula gelap dan dingin saat ini penuh dengan sukacita. Dia menyerbu dan menarik Xiaoyan ke dalam pelukan, tangannya dengan paksa menepuk-dapuk bahu Xiaoyan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoli memandang Xiaoyan di hadapannya. Bahkan orang yang sedingin itu tidak sengaja menjadi bersemangat pada saat ini. Dia mulai tertawa. "Ya," Xiaoyan mengangguk. Setiap orang telah mengalami beberapa perubahan selama beberapa tahun ini, tetapi satu-satunya hal yang sulit diubah adalah hubungan antara saudara-saudara ini. "Bagus kamu kembali, masih belum terlambat." Xiaoding mengamati Xiaoyan yang terdiam sejenak. Xiaoding tersenyum ketika mengomentari situasinya. "Haha, Ketua Aliansi, Anda benar-benar telah menjalankan peran Anda sebagai pemimpin lepas tangan dengan sangat baik." Beberapa tokoh lainnya mendesak dan sangat cepat saat Xiaoyan mengangguk. Tawa yang akrab menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Kaisar Es Hai Bodong, Fama dan Raja Pil dari Kekaisaran Jamaah dahulu, Gu He. "Xiao Xiao!" Merah bergegas mendekat saat Xiaoyan mengangguk ke tokoh tua akrab itu. Dia menarik Xiao Xiao ke dalam pelukannya. Setelah itu matanya cantik terus menyapu tubuh Xiao Xiao, bahkan takut akan terjadi kecelakaan kecil. Xiaoyan mengamati wanita penjihir yang hadir di hadapannya. Dia masih tampak lembut dan tebal meskipun mengenakan pakaian merah ketat. Kelembutan juga muncul dalam matanya ketika dia dengan lembut memanggil, "Kailin." "Kailin?" Iga Xiao Xiao pada satu sisi. Sambil melihatnya, Xiaoyan juga merasa sedikit sakit. Selama beberapa tahun ini dia telah menderita. Xiaoyan yang tidak senang hatinya bahkan sulit dipuaskan. Berlari ke samping, dia dengan cepat membawa Xiao Xiao tambang dan Sani menenangkan tulisan tindan. Suara Kailin juga mengandung beberapa kemarahan sementara dia juga bersembunyi dari keluhannya. Selama beberapa tahun ini, dia sebagai seorang perempuan tidak hanya harus membesarkan anak ini, dia juga harus mengembangkan aliansi Yan. Dia telah mengkhawatirkan semua hal ini dan semua beban ini diserahkan kepadanya oleh pria ini. "Saudara ketiga, ipar Anda sedang mengalami masa-masa sulit selama beberapa tahun ini. Anda sebaiknya tidak mengecewakannya." "Betul sekali. Kami memiliki Kailin untuk berterima kasih selama ini." Xiaoyan diam dan menatap bibir santunnya mengeluarkan suara. Permintaan maaf tiba-tiba melonjak dalam hatinya. Dia melangkah 2 langkah ke depan, menjulurkan tangannya dan menyentuh pinggang lembut yang seperti ular. Berusaha tampil di belakang dia mengeluarkan tangannya dari tangan Xiaoyan. "Jangan berkira Anda akan membebaskan saya karena ini." Walaupun keluhan dalam hatinya telah hilang, Kailin yang keras kepala masih menggertakkan giginya dan menapar saat melepaskan dirinya dari tangan Xiaoyan. Dia adalah orang yang sangat kuat di mata semua orang dari aliansi Yan. Karena itu dia tidak bergiliran terlihat di dalam pelukan Xiaoyan seperti wanita kecilnya. "Serahkan yang lainnya padaku. Hati-hati, ada banyak dozuns elit di sisi lain," kata Cailin dengan khawatir. Xiaolian tersenyum dan melangkah ke udara. Dia perlahan berjalan menjauh dari dinding, sementara matanya melirik pria besar berambut emas. Pria itu dengan murah menatapnya tak jauh dari situ. "Kamu adalah Xiaoyan, kepala aliansi Yan." Si Tian menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Dia telah menyaksikan Xiaoyan memeluk Cailin sebelumnya, dan kecemburuan yang intens naik dalam hatinya. Meskipun dia belum mengambil benteng kuning misterius, dia sudah menganggap Cailin sebagai miliknya. Bagaimana dia bisa menahannya dinodai oleh orang lain? Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin Si Tian. Si Tian segera menjadi marah setelah melihat Xiaoyan mengabaikannya. Pisau emas bercahaya tanpa ampul menyerang kepala Xiaoyan. "Hati-hati, ada banyak duozuns elit di sisi lain." Cailin dan yang lainnya di dinding buru-buru memperingatkan Xiaoyan ketika mereka melihatnya mengabaikan Si Tian. Pisau keemasan bercahaya tanpa ampun menyerang tubuh Xiaoyan. Setelah peringatan semua orang, namun ancaman yang luar biasa kuat gagal memaksa Xiaoyan mundur setengah langkah. "Bagaimana ini mungkin?
Xi Tian bukanlah satu-satunya yang terpekuna ketika melihat ini. Bahkan kelompok Cailin memiliki wajah yang benar-benar terkejut. Serangan Xi Tian adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 Dozun tidak berani menerima secara langsung tanpa memasang pertahanan apapun. Xiaoyan dengan lembut mengibaskan lengannya saat telapaknya perlahan diayunkan ke arah Xi Tian. Angin panas yang menakutkan menembus udara dan berkumpul ke tangan api besar di depan Xi Tian. Dengan kecepatan seperti kilat, itu menabrak tubuh Xi Tian. Saat telapak mendakam, pertahanan Doqi yang tersisa di sekitar tubuh Xi Tian tampak seperti kertas. Mereka dihancurkan dalam sekejap, dan angin yang menakutkan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan semulut darah segar. Pakaian di tubuhnya diledakkan menjadi abu, sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang dengan kasar terbang ke belakang. Akhirnya dia bertabrakan dengan tanah. Sis, mereka mengembuskan adim halus dalam-dalam. Kepala sekte dari sekte singa yang sangat besar tidak dapat menerima bahkan serangan dari Xiaoyan. 9 Tianzun, tunjukkan dirimu. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah secara acak menghabisi Xi Tian. Matanya tertuju pada kabut hitam jauh, dan suara samar tiba-tiba bergema di langit. Setelah tangisan dingin itu dibuat, kabut hitam yang bertebaran di langit yang jauh berfluktuasi sebelum terpecah terbuka. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul 1000 kaki dari Xiaoyan. Aku bertanya siapa orang itu. Sebenarnya Anda penggalang yang tersesat. Tidak diduga bahwa Anda memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Dalam hal ini, aku akan menangkapmu sama sekali dan membawamu bersama yang lain. Mata Tianzun ke-9 menatap Xiaoyan dengan sikap dingin saat ia tertawa dengan dingin. Aku khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiaoyan tersenyum. Jika dia bertemu dengan Tianzun ke-9 ini sebelum memasuki makam suci, hal ini mungkin akan sedikit merepotkan. Namun jumlah kekuatan Xiaoyan saat ini tidak lebih rendah dari miliknya. Jika mereka bertukar pukulan, Xiaoyan yakin dia bisa memaksa Tianzun ke-9 untuk tetap di sini selamanya. Xiaoyan tidak pernah takut orang dalam level yang sama. Kata-kata yang arogan. Anda benar-benar berpikir Anda bisa bersikap angkuh dengan pertumbuhan kekuatan Anda. Hari ini, aku khawatir Anda tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Tianzun ke-9 berteriak dengan dingin, namun dia tidak segera menyerang. Dia tidak bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat karena dia telah melukai Xi Tian secara serius hanya dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia akan sedikit berhati-hati mengingat sifatnya yang hati-hati. Ci! Kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 berdetik setelah suara dinginnya terdengar. 3 sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Mata mereka sinis menyapu Xiaoyan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh. Sebenarnya bocah ini dikabarkan bahwa Dewan Arwah kita mencari gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Mengapa kita tidak bertindak bersama dan menangkap dia? Kita akan diberikan penghargaan yang besar jika kita membawa bocah ini kembali. Cailin dan yang lainnya di dinding terkejut ketika mereka melihat munculnya orang-orang ini. Mereka dapat merasakan aura menakutkan dari 4 orang ini. Hahaha, orang-orang dari Dewan Arwah selalu suka melakukan hal-hal seperti itu. Tawa terbahak-bahak disampaikan dari belakang Xiaoyan ketika 3 pria berjubah hitam muncul. Mereka adalah 3 penatua Hu yang dipekerjakan Yolau. Karena barisan menyeramkan yang dibawa oleh Xiaoyan, aliansi Yan sudah menstabilkan situasi. Musuh yang menyerang di dinding telah dieliminasi. Individu yang tersisa dari sekte singa yang sangat besar telah kehilangan banyak kekuatannya dari sebelumnya. Karena munculnya tiba-tiba puluhan Dozens ini, mereka tidak berani menyerang secara acak saat ini. 3 penatua Hu berhasil menemukan waktu untuk datang ke bantuan Xiaoyan setelah menstabilkan situasi. Mereka ketiganya cukup terkenal di wilayah dataran tengah Garawaktu. Oleh karena itu, mereka tidak takut terhadap Dewan Arwah. Jadi nada mereka agak kasar. 3 penatua Hu. Tidak terduga bahwa kentut Anda yang tidak mau mati juga datang. Tampaknya Anda benar-benar hidup terlalu lama. Bahkan otak Anda pun telah tertipu. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit menurun ketika melihat 3 penatua Hu. Dia segera tertawa dingin. Dari kelihatannya, dia jelas mendengar tentang 3 penatua Hu. Orang-orang dari Hall of Soul selalu suka melakukan hal-hal seperti itu. Tawa nyaring disampaikan dari belakang Xiaoyan ketika 3 pria tua berjubah hitam muncul. Mereka adalah 3 penatua Hu yang dipekerjakan Yao Lao. Karena jajaran menakutkan yang dibawa Xiaoyan dengan dia, aliansi Yan sudah menstabilkan situasi.
para ahli musuh yang telah dibebankan ke dinding telah dieliminasi. Individu-individu yang tersisa dari sekte singa yang sangat besar telah kehilangan banyak kekuatan mereka dari sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba dari puluhan elit Dozun ini. Mereka tidak berani menagih secara acak saat ini. 3 tetawa Hu berhasil menemukan waktu untuk datang ke bantuan Xiaoyan setelah menstabilkan situasi. Mereka bertiga cukup terkenal di wilayah Central Plains, karena itu mereka tidak takut dengan Hall of Souls, jadi nanda mereka sedikit kasar. Orang lain mungkin takut dengan Hall of Souls Anda, tapi kami tidak. Dunia ini sangat besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls Anda dapat mendominasi itu? Saudara Hu tertua merengkut mulutnya. Dia tidak menghiraukan ancaman ini dari Tianzun yang ke-9. Ketua Pavilion Junior, orang tua berisik ini akan diserahkan padamu. Kami bertiga akan mengurusi 3 yang lain. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan sedikit tersenyum dan segera mengangguk setelah mendengar kata-kata saudara Hu tertua. 3 tetua Hu juga bintang 8 Dozuns. Itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Hahaha, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan bisa menghabisi lawannya terlebih dahulu. Kakak Hu tertua bertawa keras, Doci melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Saudara-saudara Hu yang kedua dan ketiga mengikuti dari belakang. Setelah itu, mereka berpisah dan bergegas menyerang 2 tetua berjubah hitam lainnya. Karena kalian semua ingin menyerahkan diri pada kami akan menerima tawaranmu. 3 tetua berjubah hitam tertawa dengan nada menyeramkan ketika mereka melihat 3 saudara Hu bergegas menyerang. Kabut gelap keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi 3 bola hitam asap yang bertabrakan dengan saudara-saudara Hu. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan dengan cepat meluas. Tianzun yang ke-9 mengerutkan keningnya ketika melihat ke-6 individu itu bertarung sekejap mata. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan membawa begitu banyak ahli dari Central Plains. Misi kami kali ini adalah untuk menangkap semua anggota klan Xiaoyan. Sepertinya kita harus berurusan dulu dengan orang ini hari ini. Kilat lewat di atas mata Tianzun yang ke-9 sebelum cahaya ganas muncul di mata mereka. Mereka mengepalkan tangannya tanpa kata-kata yang tidak perlu, dan udara dingin gelap dengan cepat berkumpul, akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Saat yang sama, kakinya melewati ruang kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan. Kecepatan yang sangat cepat! Wajah para ahli aliansian di dinding menjadi cemas ketika melihat Tianzun yang ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu masih tidak cukup. Xiaoyan yang di atas langit hanya menggelengkan kepalanya dan mengebaskan tangannya untuk menyerang ruang kosong di sampingnya. Dengan kecepatan seperti kilat, sosok ilusi segera muncul dari tempat di mana angin dari telapak tangannya mencapai. Telapak tangan gelap dan dingin bertabrakan dengan tangan Xiaoyan. Bam! Angin yang mengandung kedinginan gelap bercampur dengan panas yang kuat kemudian meledak dari titik kontak saat kedua telapak tangan saling berbenturan. Ruangan itu sendiri terguncangkan hingga menjadi terdistorsi. 8 bintang Dozun. Angin kuat meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul. Tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di lengannya seperti air banjir. Suara erangan keluar dari tenggorokannya saat dia dipaksa mundur selusin langkah. Syok segera melonjak ke wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoyan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Dozun. Para ahli dari aliansi yang di dinding meledak bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan telah menang atas bentrokan langsung dengan Tianzun ke-9. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan juga muncul di mata mereka. Dengan mampu memaksa Tianzun ke-9 kembali, yang merupakan bintang 8 Dozun, kekuatan Xiaoyan saat ini pasti telah mencapai yang dari bintang 8 Dozun. Xiaoyan baru saja mencapai kelas Do Huang ketika dia pergi saat itu. Hanya beberapa tahun yang singkat, namun kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Kami tidak punya pilihan selain mengaguminya. Hai Bodong dan yang lainnya saling berhadapan. Dia menghela napas tak berdaya sesaat kemudian. Selama tahun-tahun ini, dia mengandalkan pil obat yang diakumulasikan oleh aliansian untuk terobosan ke kelas Dozong setelah mengalami banyak kesulitan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia cukup cepat, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk bahkan membandingkan dengan Xiaoyan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak kita bertemu terakhir, namun Kalu bahkan tidak sedikit memperbaikinya.
Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika melihat kejutan Tianxun ke-9. Kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak bintang 8 Douzun. Tianxun ke-9 sekarang sedikit lebih lemah dari Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan sudah bisa melibatkan Tianxun ke-9 dalam pertempuran yang intens hanya dengan kekuatan bintang 5 Douzun. Sekarang, yang disebut Tianxun ke-9 ini tidak lagi menimbulkan ancaman sekecil apapun untuknya. Berat, masih terlalu dini bagimu untuk merasa senang. Wajah Tianxun ke-9 segera menjadi sedikit hijau ketika mendengar perkataan Xiaoyan. Segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat tangisan termatu dari tenggorokannya keluar. Udara dingin gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul ke telapak energi setinggi ribuan kaki setelah teriakan ini. Angin kelapa bersiul dan mengamuk menyerang Xiaoyan dari segala arah. Menghadapi serangan kuat Tianxun ke-9, Xiaoyan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti sedang berjalan-jalan santai. Banyak bayangan muncul, menyebabkan banyak telapak energi besar hilang. Beberapa telapak energi besar yang tidak disengaja dengan paksa dihancurkan dengan sentikan pergelangan tangan Xiaoyan. Xiaoyan melangkah melalui udara kosong di depan banyaknya tatapan yang hadir. Dia melangkah semakin dekat dan semakin dekat ke Tianxun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianxun ke-9 yang berwajah rada ini mencoba menghalangi Xiaoyan, dia tidak dapat menyebabkan Xiaoyan berhenti bahkan untuk sesaat. Menonton pertarungan ini, semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melampaui kekuatan Tianxun ke-9. Bang! Api ungu berabu menjanggik di tangan Xiaoyan dan dengan paksa menghancurkan telapak energi besar yang mendekati tubuhnya sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tianxun ke-9 yang ekspresinya agak pucat. Senyum tipis muncul. Mereka berdua bintang 8 Douzun, tetapi kekuatan Xiaoyan telah melampauinya berkali-kali. Menambahkan Cloth Ray Ancient Wormbug dan Armor Grade Long Phoenix Armor, serangan Tianxun ke-9 lam-lam diused whether mitvi the bestnya duze zelza. Pertarungan ini, yang berada pada tingkat yang berbeda sama sekali, tidak memiliki arti sejak sebelumnya. Dia bukan hanya di bintang 8, dia berada di puncak bintang 8. Orang ini memperbaiki dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Saya tidak bisa lagi menandinginya. Terlepas dari bagaimana jeleknya ekspresi Tianxun ke-9, ketika dia melihat Xiaoyan menghancurkan serangannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini bukan tandingan bagi Xiaoyan. Dia dengan tegas menggenggam giginya dan menginjak kaki di udara kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menarik diri. "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu harus pergi?" Xiaoyan menyeringai ketika melihat Tianxun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiaoyan perlahan-lahan menghilang, dan dia sudah di belakang Tianxun ke-9 ketika dia muncul. Tangan kanannya dengan lembut menampar udara kosong, dan sekelompok gelap melanjak dengan cepat disertai dengan aura pemusnahan yang sangat merimas. Ekspresi Tianxun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat ketika dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, melepaskan kelasti keterampilan Dou seperti Great Heaven Creation Palm, seperti sabit Dewa Kematian untuk Tianxun ke-9. Tianxun ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya, sementara hatinya dipenuhi aura kematian. Dia melihat tanah di bawah dan suaranya dengan tajam berteriak, "Kakak keempat, selamatkan aku!"